lihat Ayo mukanya, hidungnya nggak mana, matanya kita kembali ke topik kita, Rifa. gelap. Rifa, ini bukan Tidak soal wajah. kelihatan. Ayo kita adu intelijensia. Ini soal takut. Ayo adu intelijensia Iya. kalau kamu berani. Ayo kita kembali ke topik. Ayo, Kenapa kamu takut? di wajah yang ada lampu, Kenapa takut? harus ada Takut sama lampu siapa? lagi? Kenapa itu, takut? Rifa, itu. Kenapa takut? Saya lagi di kamar. Kenapa tahu nggak? takut Lagi kamu santai. memperlihatkan Ini wajah saya wajahmu? kelihatan nih. Kenapa kamu takut memperlihatkan muka? Ya tidak jelas, tidak jelas. Silakan diperlihatkan pakai lampu. Loh kenapa, kan kamu pengen lihat kamera saya di Bukan kamera? kamera. Ini, Ya, nggak apa-apa, ini saya nggak juga apa-apa. buka kamera nih. Nggak apa-apa, begitu aja nggak apa-apa. Ya mana apa-apa. nggak Saya nggak masalah. nampak, nggak lihat. Kita Loh, kembali bukan ke- kamu yang bermasalah, kita kita kembali ke membuktikan. topik. Kenapa kok jadi takut gini? Saya lagi yang takut itu yang tidak mampu memperlihatkan wajahnya secara jelas, itu takut. Ayo perlihatkan jelas mukamu dulu ya, perlihatkan. Biar kita bisa screenshot dan kita bisa coba sekan. Ayo hidupkan lampu teman-teman ya. Teman-teman masih punya data-data penghujatan ekhat ya. Silakan, ini wajahnya ya. Dia tidak takut kok teman-teman. Dia tidak takut dilaporkan di kantor polisi. Dia tidak takut digeruduk. Ingat ya, dokumen-dokumen penghujatan dia masih ada ya sama Kan diri. sudah kelihatan. Silakan Jimen, ambil alih Jimen. Aduh, ampun deh. Iya, iya. Ini kan Rifa ini ketahuan kan? Nggak mau Dia diam debatnya dulu, dia. dulu kau. Dia muncul takut. kau. ini. Diam dulu. Bising kali pun kau. Wajahmu Loh, nampakin kenapa? di cahaya kasih. Kenapa? Di cahaya. Kamu kok mewakili Rifa? Kamu ini Kalau sama kamu contohnya memang Apa berani, ini? itu lawan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Lihat mukanya, hidungnya nggak mana, matanya Kita kembali ke topik kita, Rifa. gelap. Rifa, ini bukan Tidak soal wajah. kelihatan. Ayo kita adu intelijensia. ini soal takut. Ayo adu intelijensia Iya. kalau kamu berani. Ayo kita kembali ke topik. Ayo Kenapa kamu takut? di wajah yang ada lampu, Kenapa takut. harus ada Takut sama lampu siapa? lagi? Kenapa itu, takut? Rifa, itu. Kenapa takut? Saya lagi di kamar. Kenapa tahu nggak? takut Lagi kamu santai. memperlihatkan Ini wajah saya wajahmu? kelihatan nih. Kenapa kamu takut memperlihatkan muka? Ya tidak jelas, tidak jelas. Silakan diperlihatkan pakai lampu. Loh kenapa, kan kamu pengen lihat kamera saya dibuka, ini wajah saya ini kelihatan saya ngomong. Bukan, Gimana sih? saya ingin memperlihatkan, membuktikan kamu nggak takut diskusi. Perlihatkan mukanya. Rifa, bilang aja kamu takut. Kalau kamu tidak takut Saya udah diskusi, buka kamu kamera yang nggak? memperlihatkan Saya udah buka kamera contoh saya nggak? nih. Nah, Rifa, saya nih, saya udah di buka muka kamera saya nggak? nih. Rifa, Nih. Rifa,
Saya buka udah kamera tapi wajah nggak jelas. Rifa. Pak, saya ini buka kamera. Ini saya juga Saya udah buka buka kamera. Ini Ya, nggak apa-apa, ini saya nggak juga apa-apa. buka kamera nih. Nggak apa-apa, begitu aja nggak apa-apa. Ya mana apa-apa. Saya nggak masalah. nampak, nggak lihat, nggak Kita lihat. kembali Loh, bukan ke- kamu yang bermasalah, kita kita kembali ke membuktikan. topik. Kenapa kok jadi takut gini? Saya lagi yang takut itu yang tidak mampu memperlihatkan wajahnya secara jelas, itu takut. Ayo perlihatkan jelas mukamu dulu ya, perlihatkan. Biar kita bisa screenshot dan kita bisa coba silakan. Ayo hidupkan lampu teman-teman ya. Teman-teman masih punya data-data penghujatan Echad ya. Silakan, ini wajahnya ya. Dia tidak takut kok teman-teman. Dia tidak takut dilaporkan di kantor polisi. Dia tidak takut digeruduk. Ingat ya, dokumen-dokumen penghujatan dia masih ada ya. Sama saya masih ada. Silakan Echad. Mukanya nggak kelihatan Echad. Echad nggak kelihatan mukamu. Nggak kedengaran suara lu juga. Yuk Aduh, kita bahas, Jimen Pak, kamu lihat supaya- mukanya nggak? supaya nggak malu-maluin. Nggak, mana lah, nggak. Kenapa Nggak, saya nggak malu. takut Saya sekali mau kau? Ini percaya kan diri. sudah kelihatan. Silakan Jimen, ambil alih Jimen. Mana wajahmu? Aduh, ampun deh. Ya, ya. Ini kan Rifa ini ketahuan kan? Nggak mau Ya, diam debatnya dulu kau. Dia muncul takut kau. ini. Diam dulu. Bising kali pun kau. Wajahmu Loh, nampakin kenapa? di cahaya kasih. Kenapa? Di Kamu, cahaya. kamu kok mewakili Rifa? Kamu ini Kalau kamu sama contohnya memang Apa berani, ini? itu lawan kamu itu seorang wanita loh. Kalau memang berani tunjukin lah wajahmu di tempat cerah, masa di kegelapan kayak iblis. Iblis itu kan di kegelapan datang. Tunjukin Oh, dong. Tunjukin ke Lo yang laki. Kasihan tuh mau anak-anak lihat wajah istrimu. saya atau mau dengar argumen saya? Iya lihat, beda iya harus Mau kita- lihat wajah gini saya loh, nih, kalau wajah memang saya lihat nih. kamu itu dengar dulu. Mau lihat kalau wajah memang saya tidak ada atau mau dengar orang argumen menghujat saya? kau, Hei. maka tunjukin. Kenapa segitu Tunjukin wajahmu takutnya kalau kamu memang mau ada niat untuk berdebat? menghujat. Kenapa? Saya Saudara, tidak mau menghujat. tunjukin. Kenapa Dari dia mana saya takut? menghujat? Kenapa kamu tidak berani beradu Maka argumen dengan saya? justru itu untuk menghindari potensi-potensi kenapa untuk setakut itu menghujat. sih kamu? Tunjukin kau sama saya, sama Aduh, saya, ya ampun. sama saya, tuh Cipung, dengar sama saya, tunjukin Ya udahlah wajah kalau kau. begitu ya. Kenapa kau takut? Ya udahlah, Bukan. muka balik lah, play victim lah. Tuh kan kayak gini ya. Tunjukkan wajahmu. Kasihan tuh anak istri kau. Masa bapak saya itu udah dipotong sampai dia tidak punya keberanian. Masa nunjukin wajah aja takut? Ayo, entah kau pakai masker kayak tidak masalah, tapi tunjukin wajahmu. Itu baru namanya di tempat terang, bukan Mau di lihat lubang kegelapan. hidung saya Kalau sekalian di nih, lihat nih kegelapan, lubang hidung nih. kalau di sekalian nih. kegelapan justru menunjukkan bahwa kau itu iblis lah bapakmu, karena iblis itu di kegelapan tempatnya, saudara. Cepat ayo. Hidupkanlah. Ya, gitu. Kalau sama Jiben harus kayak gitu, saudara. Harus nurut kau. Kalau tidak nurut kau, ku tampelin kau jadi minion. Cepat. Tunjukin. Ayo, malah tutup kamera, Jo. Gimana ini, Ji? Kau tutup kamera kau. Cepat. Ayo. Tunjukin lah di cahaya seperti Umi Rifa, ada nampak iPhone-nya, nampak apa handset besar itu, apalah namanya itu lah, saya tidak tahu lah. Nah, cepat. Tunjukin. Kayak anak-anak saja. Kayak Iya, anak-anak. anak-anak. Tunjukin dong. Kalau memang berani, kalau memang kamu tidak ada Kenapa niat kamu untuk naksir menghujat. sama saya? Ngapain saya naksir? Babi saya Jangan, saja. turunin, jangan-jangan dia suka lubang burit, turunin. Tidak. Takut Uni nanti kau dikejar-kejar dia. Tidak. Ih, ternyata Tidak dia suka pecinta ini. Tidak. Ada Suka saya itu. tai-tainya, suka dia ya. Aduh. Bahaya ini. Aduh, Nah, teman-teman udah gitu ya. menyebar ke Indonesia ini. Saya itu menanggapi argumen lawan. Ketika mereka bilang kamu ad hominem, maka kita tanya ad hominemnya di mana. Ketika dia bilang kamu menghujat, kita tanya menghujatnya di mana. Sebelum buat apa kita lanjut diskusi ketika orang yang kita ajak diskusi sudah melontarkan kata-kata yang tidak jujur. Contoh, kamu takut. Indikatornya apa? Saya takut. Nah, yang takut itu adalah orang yang tidak mampu menunjukkan aslinya, kredibilitasnya. Kenapa? Bisa jadi dia takut digeruduk. Bisa jadi dia takut karena dia tahu, oh saya ini nanti dianiaya sama orang Islam. Nah, saya takut apa? Kampus saya jelas umum. Bahkan saya tiap hari pakai ojek sendiri loh. Ya, tidak dikawal loh kemana-mana loh. Itu bukti kalau saya tidak takut. Nah, dan bahkan saya diskusi pun masih eksis sampai detik ini. Buka kamera lagi. Nama saya tuh di PD Dikti terdaftar. Nama saya asli. Jadi kalau saya dikatakan takut, itu justru aneh. Alasannya apa? Nah, tadi saya menjelaskan definisi fiktif menurut RK dan seluruh minion RK.
bahwa kalau ada manusia yang tidak tertulis dalam buku sejarah, dia fiktif. Nah, untuk membuktikan Yesus fiktif, tunjukkan Yesus anak Maria itu ada sejarahnya. Oh, ada Flavius Josephus menjelaskan tentang Yesus. Oke, Yesus apa itu? Yesus yang adalah tokoh atau Yesus yang adalah oknum? Karena kan Yesus ada banyak. Yang mana Yesus yang dibahas? Kalau Nabi Muhammad cuma satu-satunya yang menjadi khalifah dan nabi, nggak ada lagi Muhammad lain, ya. Tidak ada di zaman dia Muhammad lain. Di zaman Yesus penjahat saja bernamanya Yesus kok, ya. Di zaman Yesus penjahat saja namanya Yesus. Nah, Yesus yang mati terkutuk ini Yesus bin apa? Yesus bin Joseph, Yesus bin Barabas, Yesus bin Hantu Belau, Yesus bin Nyi Roro Kidul, Yesus bin Andilau, Yesus bin Jackie Chan. Kita mau tahu, ya, Yesus apa? Kalau Muhammad bin Abdullah itu cuma satu, tidak ada yang lain. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wah, jelas tidak ada yang seotentik itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang adalah orang suku Quraisy. Kalau ada yang lain mana? Kan datanya harus ada. Gitu loh. Jadi kalau di Islam itu tidak ada yang namanya tokoh-tokoh teologi itu tokoh sejarah. Karena kita tahu tentang tokoh-tokoh itu bukan dari buku sejarah, tapi dari wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan bukan buku sejarah. Lu kata karya orang. Emang kitab lu dibuat orang, boleh dikatakan karya manusia, tapi tidak bisa dikatakan karya ilmiah atau sejarah, karena nggak jelas penulisnya siapa. Kecuali Bible itu ditulis oleh ahli sejarah. Nah, Flavius Josephus itu kan orang Yahudi, dia mengikuti paradigma orang Yahudi. Maka kita harus menerima Yesus yang masuk dalam tokoh sejarah adalah Yesus yang terkutuk, tokoh penista agama Yahudi. Gitu. Jangan lari dari pandangan orang Yahudi, karena Flavius orang Yahudi, sejarawan Yahudi. Nah, tentu tidak mungkin dia mengatakan bahwa Yesus sang Mesias. Emang dia oten? Bahkan buku itu pun sudah ada terdistorsi buku itu, ya. Buku Antiquitas itu tuh sudah rusak, sudah ada perubahan untuk kepentingan Kristen di situ. Para ahli sudah membedah buku itu. Gitu loh kalau diskusi sama Bunda Gembala, akademik, ilmiah. Bukan bukan kayak tadi menang congor gitu. Capek kita kalau ngomong keras-kerasan, mic dikuat-kuatin, buat apa? Ya, karena orang ingin mendengarkan isi dari pesan kita dan pemaparan kita, bukan mendengarkan suara kita, ya. Suara dikuat-kuatin, diulang-ulang ngapain, ya? Gitu. Silakan ya, highlightkan satu-satu untuk membuktikan keberadaan Yesus secara esensi ya, secara arkeologi ya. Siapa dulu nih? Siapa yang mampu menunjukkan Yesus ada ini? Ini nih. Saya satu-satu saya naikinnya. Coba Alfa dulu. Ya, halo Alfa. Halo. Oke, di toilet dulu ya. Jangan naik dulu. Pas lagi cebok, pas naik gak enak banget kedengarannya ya, Bro. Oke, yang namanya jelas, yang fotonya jelas dulu kita naikin. Tony Pranata, agamanya apa, Bro? Tony, agamanya apa, Bro? Halo Tony. Oke teman-teman, tema kita kali ini adalah menurut RK Maria dan Yesus itu fiktif ya. Dari mana pernyataan itu muncul? Kata RK, kalau ada manusia yang tidak tertulis dalam buku sejarah maka dia fiktif. Maka secara tidak langsung RK mengatakan Bunda Maria fiktif, Daud fiktif, Abraham fiktif, Yesus juga fiktif. Dan ini tidak saya sepakati ya, karena saya seorang akademisi ya. Saya tidak sepakat dengan statement RK karena saya seorang muslimah.
Dan pendapat RK ini kita tidak dapatkan teori dari para akademisinya ya. Saya tidak mendapatkan, saya belum menemukan karya ilmiah yang membuat statement bahwa ciri-ciri seseorang itu dikatakan fiktif karena tidak tertulis dalam buku sejarah. Ya. Jadi RK bawa paradigma sendiri, alias dia bawa doktrin sendiri. Dan ini disupport sama banyak orang Kristen ya, bahwa konsekuensi logiknya Maria dan kawan-kawan itu fiktif. Siapa nih? Bahaya tuh RK ya. Iya, secara akademik dia menggugurkan eksistensi Yesus dan Bunda Maria. Aku senang banget hari ini tuh bisa dapat argumen begitu. Nanti aku mau potong, aku tampilkan di kampus nanti argumen logical fallacy RK. Setiap manusia itu bisa dikatakan manusia kalau ada tulisannya di buku sejarah. Lah berarti nenek moyang RK bukan manusia dong ya? Kan tidak ada bukti sejarah kalau nenek moyangnya ada. Kan tidak ada bukti sejarah. Oh gitu. Parah banget ya. Ngeri banget ya orang Kristen ya. Halo Papa. Ya, assalamualaikum, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Kalau bisa yang nonis naik ya. Kita lagi minta bukti kalau Yesus itu eksis sebagai fakta sejarah ya. Oh, ya Mbak ya Mbak. Soalnya Yang Islam ini ya kalau ya gini ya. Soalnya apa ya? Di sini kurang butuh penjelasan aslinya, Mbak. Soalnya di sini ada Kristen ya, Pak. Soalnya Kristen itu bilangnya gini, Pak. Kalau masalah pergaulan seumpama mau deket sama ibu kandung, ibu tiri, itu katanya gak ada larangan, Pak, di Kristen, Pak. Apa bener Pak salah itu, Pak? Kalau ada minta dalilnya lah. Kalau dalil perjanjian lama kan sudah dibatalkan, tidak berlaku lagi. Bukan itu masalah kita, Bang ya. Jangan lari dari topik kita ya. Makanya saya tuh kalau naikin orang tuh harus sesuai dengan topik. Oh ya, Pak. Biar kita selesai satu topik ya. Siap ya, Mbak. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Hasil diskusi kali ini membuat kesimpulan bahwa menurut Bang RK, Yesus dan Bunda Maria itu tokoh fiktif teman-teman, karena tidak terdapat dalam buku sejarah manapun. Kalau emang ada Yesus dan Bunda Maria di buku sejarah manapun, tolong berikan kepada kami ya. Dan juga kita minta arkeologinya, fakta arkeologinya ya, untuk pendukung. Kalau tidak ada berarti Bang RK benar ya. Bang RK itu benar bahwa Yesus tokoh fiktif, Bunda Maria tokoh fiktif, Daud tokoh fiktif, Abraham tokoh fiktif, Yunus tokoh fiktif, Yehuda tokoh fiktif. Wah, Yesus nenek moyangnya fiktif dong. Kamu jalan ya. Gede banget ya. Gitu teman-teman ya. Halo Alenteng Aler. Assalamualaikum. Muslim saya Pak. Siapa kamu? Oke, turun dulu. Ya. Teman-teman, untuk jalannya dialog kita yang muslim jangan minta naik ya. Kita kasih tempat untuk orang Kristen menunjukkan eksistensi Tuhannya ya. Saya mau kita dapat ilmu nih. Saya mau kita dapat informasi terkait tentang Tuhannya orang Kristen ini, eksistensinya dibuktikan dengan apa gitu loh. Katanya ada kejelasannya. Sejarawan mana yang telah menuliskan tentang Yesus anak Maria? Ya main kamu ya. Kami. Siapa? Kamu kemana? Kenapa Uni naikin orang nggak bisa naik jimen? Kamu naikin orang jimen? Siap ini lagi cari-cari juga. Ya teman-teman, sekali lagi ya, RK dengan lantang mengatakan ketika seseorang itu tidak terdapat di buku sejarah maka dia fiktif. Maka silogisme premis mayornya gini, bahwa setiap manusia harus ada buku sejarahnya. Premis minornya, Yesus dan Maria tidak terdapat dalam buku sejarah manapun. Premis mayornya gini, setiap manusia yang harus dikatakan eksis harus ada di dalam buku sejarah manapun. Nah, itu premis mayor. Ini RK loh ya. Premis minornya adalah Yesus tidak terdapat dengan Bunda Maria di buku sejarah manapun. Maka silogismenya atau kesimpulannya, Yesus dan Bunda Maria itu tokoh fiktif menurut RK.
Menurut RK, bukan menurut saya loh. Di mana saya mendapatkan kesimpulan ini dari pernyataan RK ketika saya debat tadi dengan RK. RK mengatakan bahwa Nabi Isa itu harus ada sejarawan yang menulis tentang dia. Karena kalau tidak ada sejarawan yang menuliskan tentang Nabi Isa, maka dia fiktif. Setahu saya juga tidak ada sejarawan yang menuliskan tentang Bunda Maria kan. Tidak ada sejarawan yang menuliskan tentang Ibrahim, Musa, Daud, Adam. Kalau begitu menurut RK semua tokoh itu fiktif. Orang Kristen ini cara berpikirnya gimana ya? Kok bisa begitu ya? Ya. Gitu teman-teman ya. Edis mengatakan penyalipan karya iblis. RK mengatakan Yesus dan Maria itu fiktif. Kok parah banget nih Oten penghujat nih semua ya. Mereka menentang akademisi mereka. Halo Alta. Ya halo. Agamanya apa bro? Agamanya apa bro? Campur pakai nasi panas, rasanya kayak makan sama. Halo. Alta. Aduh. Kita pengen tahu tempat pasti Yesus dilahirkan, arkeologisnya. Kita pengen tahu tanggal berapa dilahirkan sebagai bentuk unsur dari fakta sejarah, yaitu waktu. Kita pengen tahu di mana dia dimakamkan, karena ada 3 makam yang sedang diperdebatkan. Yang pasti yang mana? Yang kuat secara akademik. Ahli mana yang mengatakan itu makam Tuhan? Kalau cuman klaim siapa aja bisa. Kita lagi bukan butuh klaim, kita lagi butuh pembuktian. Halo S. Halo S. Oke turun ya. Kita pengen tahu tempat tinggal Tuhan di mana sebagai situs arkeologis. Kalau Nabi Muhammad ada ya. Kita mau tahu apakah dia bisa dikatakan sebagai tokoh atau oknum. Ya, kalau tokoh itu lebih ke seseorang yang mempengaruhi peradaban, tapi kalau oknum seseorang yang merusak peradaban. Nah, yang dimaksud Yesus ini yang oknum atau tokoh? Nah, apa fakta-fakta ketokohannya gitu? Apa kontribusi dia buat peradaban? Jadi kalau bicara itu harus ada fakta dulu ya. Jangan bicara fakta tapi yang dibawa Bible, tapi yang dibawa adalah doktrin ya. Ngutip-ngutip perkataan Flavius Josephus. Apa ada Flavius Josephus menceritakan tentang anak Maria yang adalah tokoh sentral keagamaan Kristen, yang mana dia itu adalah orang yang memang tokoh pada waktu itu. Nah, dan metode apa yang digunakan Flavius Josephus yang jaraknya dengan Yesus ketika hilang dari peradaban? Itu si Flavius belum lahir. Flavius itu lahirnya setelah 30 tahun atau 60 tahun ya. 30 tahun setelah Yesus hilang dari peradaban baru Flavius lahir. Nah, si Flavius tahu dari mana begitu. Maka bisa dikatakan sebagai sejarah. Kalau tidak ada datanya bisa dikatakan sebagai dongeng atau mitologi. Itu loh ya. Halo ye. Yang satu jangan pakai sambal. Yang satu sambalnya jangan. Aduh. Yang tap-tap layar jangan dicek dulu dong. Mungkin kalian naik nggak sengaja. Aduh, kenapa sih umat Kristen satu aja deh yang berani buktikan biar valid nih Yesus nih fiktif atau eksis. Yang bisa membuktikan Yesus eksis naik dong ke atas please, tolong. Soalnya aku pengen tahu ada nggak sih karya tulis ilmiah yang bisa membuktikan keeksistensian Yesus. Wah, masa nggak ada sih satupun yang bisa membuktikan. Kalau Nabi Muhammad tuh banyak nih fakta arkeologis dia nih enkripsi nih ya. Ini objektif datanya ya, karena dari Sinai Monstri ya. Kemudian ini suratnya, surat dari Nabi Muhammad. Nah, ini diakui oleh biara ya, objektif banget, bukan dari orang Islam. Terus
Kenapa Al-Quran bisa dikatakan manuskrip dari Nabi Muhammad? Karena itu dari Nabi Muhammad, otoritasnya dari Nabi Muhammad. Kalau Bible kan bukan dari Yesus, jadi nggak bisa dikatakan itu adalah bukti otentik manuskrip dari Yesus, karena kan bukan Yesus yang, bahkan ditulisnya jarak dengan penulisannya aja 30 tahun. Kalau Al-Quran kan ditulis di zaman Rasul dan juga di zaman sahabat gitu, jadi tidak bisa dijadikan sebagai sumber arkeologi. Nah, situs makamnya yang mana? Ada 3, makam Talpiot atau makam kubur batu atau makam yang mana? Siapa ahli yang mengatakan di situ Tuhan pernah mati? Siapa yang mengatakan kalau di situ anak Maria mati? Jangan-jangan itu makam Cahyono. Kalau makam Nabi Muhammad ada sampai sekarang, itu disebut sebagai situs nih, arkeologi itu ya. Situs makam juga dikatakan sebagai fakta arkeologi. Arkeologi ini ya. Aduh, kenapa ya orang Kristen ini kok nggak pernah? Kalian tuh belajar nggak sih? Nah, kalian belajar ya. Kalian belajar ini nih, definisi ini dulu ya. Buat kalian yang ingin tahu fakta sejarah secara arkeolog itu adalah artefak, ya, fitur, ekofak, situs makam, ya. Contoh tempat tinggalnya jelas nggak? Nah, Nabi Muhammad tuh jelas, tempat tinggalnya jelas. Kemudian rumahnya ada. Yesus ada rumah nggak? Yesus ada makam nggak? Makamnya di mana? Yang benar yang mana? Makam dia yang benar yang mana? Terus waktu dia hidup itu apa kontribusi dia buat peradaban gitu. Kalau Nabi Muhammad kan memotivasi orang untuk menguasai, secara garis besar menguasai di luar itu, di luar Jazirah Arab. Itu mempengaruhi banget itu. Nah, kalau Yesus ngapain? Yang mengajarkan agama Kristen keluar Yerusalem bukan Yesus tapi Paulus. Bahkan ya apa gitu loh, fakta arkeologinya apa gitu. Ada yang bisa tunjukin nggak satu saja fakta arkeologi tentang Yesus? Ada? Aduh. Nek Rifa, lama menjanda, lama nggak kepakai jadi menghalu. Itu ad hominem namanya ya. Orang yang tidak mampu menyanggah argumen lawan tapi menyerang pribadinya. Ini secara psikologis bukti kalau dia terguncang. Kata siapa nih? Bukan kata saya nih. Ya. Orang yang nyerang pribadi ketika debat itu orang yang ketika debat itu terguncang atau panik. Ya. Aduh, kenapa sih kalian itu kok nggak bisa normal sih jadi orang? Kalian pernah kuliah? Orang Kristen tuh kalau kuliah tuh gimana coba? Kalian kan Kristen terus kuliah, kalian ikuti kaidah ilmiah nggak sih? Hah? Nih, argumen ad hominem merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti terhadap orang itu dalam konteks logika dan debat. Istilah ini merujuk pada jenis argumen yang menyerang karakter atau sifat pribadi individu yang mengemukakan argumen. Alih-alih membahas substansi atau isi argumen itu sendiri, dalam praktiknya argumen itu ad hominem muncul ketika satu pihak mencoba merendahkan validitas klaim pihak lain dengan menyerang aspek-aspek pribadi seperti moralitas, intelektualitas atau latar belakang individu tersebut. Nah, perbedaan antara argumen ad hominem dan bentuk argumen lainnya terletak pada cara penyampaian dan tujuan dari argumen itu sendiri. Dalam argumen yang logis dan rasional, fokus utama adalah pada ide dan proposi yang sedang diperdebatkan. Sementara itu, argumen ad hominem menjauh dari tema debat dan beralih kepada karakter pribadi. Ya, hal itu tidak seharusnya menjadi dasar penilaian terhadap validitas suatu argumen. Oleh karena itu, argumen ini sering dianggap sebagai taktik pengalihan perhatian atau serangan pribadi yang dapat merusak kualitas diskusi yang sehat. Dan biasanya orang-orang yang melakukan ad hominem ini adalah orang-orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan dan menjelaskan, begitu. Halo RC27. Ya, silakan yang bisa membuktikan secara arkeologis di Yerusalem itu ada situs makam Yesus yang terverifikasi secara ilmiah oleh para ahli, silakan. Halo RC27. Aduh, ini lagi, ini aja orangnya nggak jelas, gimana mau membuktikan agamanya bener? Bedain Tuhan sama manusia aja nggak bisa nih. Halo. Aduh, bisa nggak? Ya, kamu bisa tunjukin fakta arkeologis tentang Yesus nggak?
Tadi pagi RK sudah kasih tunjuk. Kenapa kau kabur? Kasih Bahkan tunjuk kau apa? mengakui bahwasannya tokoh-tokoh dalam agamamu bukanlah tokoh sejarah. Betul. Berarti tokoh-tokoh dalam agamamu adalah tokoh fiksi alias karangan. Menurut kamu Abraham itu tokoh sejarah? Menurut Halo? saya, berdasarkan situs-situs yang ada, bahkan Abraham, Yakub, Ishak ada kuburannya di tanah Palestina. Bisa Bukan di tunjukkan ke kita Ka'bah seperti datanya? imanmu. Ya, bisa tunjukkan fakta sejarahnya, arkeologinya? Bahkan nabimu saja tidak ada fakta. Saya tanya itu yang dijawab apa? Nabimu abad Saya ke-7, tanya, bisa ada fakta tunjukkan? sejarahnya. Bisa tunjukin data tentang situs Koin Abraham? Muhammad abad ke-7. Bisa ada koin Nabi Muhammad ada. Saya tanya, bisa tunjukin Koin situs tentang Abraham nggak? Bisa tunjukin situsnya Abraham nggak? Sudahlah Ripa, pensiunlah jadi apologet. Sudahlah Bagus Ripa. kau teruskan jadi Sudahlah apologet Ripa, PCS. udah diam-diamnya. Sudahlah Ripa, itu argumen ini Bagus, teman-teman ya, kau argumen lelah teman-teman ya. Sudahlah Ripa, janganlah kau berdebat terus, habis kami babak belur ya. Itu argumen validasi dari dia sendiri kalau dia nggak kuat menghadapi pertanyaan saya. Sudahlah Rifa, jangan kau debat lagi, habis kami dibongkar gereja kami nanti. Kenapa? Mana situs Abraham secara arkeologi? Ada rupanya. Sejarawan yang menuliskan tentang Abraham siapa? Ada gitu? Hah? Kristen-Kristen ini dapat info dari mana ini loh? Kebanyakan diurapi Roh Kudus ya. Assalamualaikum Saya tanya baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ya alaikum. Agamanya apa bro? Di kanan. Di situ. Agama apa? Di situ tuh. Ada yang bisa buktikan kepada saya? Para ahli mengatakan bahwa Abraham itu tokoh sejarah, teman-teman. Tolong dibantu kasih saya data, teman-teman. Ayo, boleh saya Tolong. minta arkeologinya, sejarahnya Ripa. Kamu Di ngomong mana? arkeologi aja udah salah. Di mana? Arkeologi. Tapi kamu disunat. Tercatat di mana? Kok arkeologi? Ayat mana? Kenapa Nabi Muhammad Arkeologi sejarahnya di mana? Siapa saksinya? Bentar, ini menarik nih ya. Nabi Muhammad kenapa harus ada arkeologi dia sunat? Yang harus ada arkeologi Tuhan itu yang disunat. Kenapa burungnya itu burung kudus? Bentar. Bagaimana Ya. Yesus yang nyanyi Jadi di gereja? Kenapa Dengar ya. Kristen gila-gila dalam gereja? Kenapa Yesus tidak ke gereja? Dengar. Dari mana ayatnya? Mana ayatnya? Yesus main drum, Yesus Kenapa? main gitar, Yesus jadi vokalis. Mana ayatnya? Yesus jadi vokalis. Tertulis di ayat mana Yesus Jadi- main gitar, main drum seperti di gereja? Tertulis di mana Yesus menggunakan sikra beraba sikra beraba. Mana datanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tanya? Mana? Mana Ripa? Ya Ripa, mana Allah. datanya Ripa? Tahu dari mana Yesus Tuhan Ripa? Jadi ya, hebat. Masa fakta arkeologis minta bukti tersunat? Setahu aku yang harus membuktikan fakta arkeologis yang disunat itu adalah Tuhan, karena burungnya itu kan burung abadi itu. Maksudnya kan kulup abadi kan? Dan itu kan Fosilnya ya, arkeolog harus fosil. ada kan? Harus fosilnya ada. Kalau Nabi Muhammad kan tidak perlu ada bukti arkeologis tentang dia disunat, tapi kan situs makamnya ada, dan situs makamnya itu tidak dipertentangkan oleh para scholar. Maksudnya, oh ada lagi nih makamnya Nabi Muhammad di Madinah, satu lagi di Mekah. Kalau situs makam Yesus itu kan dipertentangkan. Ada di situ, ada di Jepang. Jadi secara fakta historis yang mana yang betul? Terus di mana ada data arkeologis yang membuktikan Yesus yang disalib itu adalah Yesus anak Maria? Kalau Yesus terkutuk
yang Yesus palsu? Iya, bisa jadi. Kenapa? Karena memang Yesus anak Maria mengatakan nanti ketika dia sudah hilang dari peredaran akan ada nabi palsu mengaku Yesus Mesias. Yesus yang bilang. Jadi kalau yang mati terkutuk itu adalah oknum palsu dari yang mengklaim Yesus, ya ada kata Yesus. Yang saya tanya itu fakta arkeologis. Yang mati di salib itu adalah Yesus anak Maria. Gitu loh. Gimana Oten ini? Masa minta Nabi Muhammad bukti arkeologisnya disunat mana? Yang harus ada arkeologi yang dibuktikan itu adalah Tuhan disunat. Karena itu kan senjata apa yang dipakai buat menyunat Tuhan? Karena itu kan kulub kudus, ya kan? Gergaji apa? Gergaji rohanikah? Laser rohanikah? Karena ini kan kulub Tuhan yang adalah firman yang menjelma jadi manusia gitu loh. Maka situsnya harus ada. Soalnya ini kan kudus gitu loh. Kalau Nabi Muhammad kan situs makam tempat tinggalnya ada. Mika, Mana fosilnya kulub Iya, Yesus? betul itu. Mana? Saya bertanya-tanya, bisa itu pakai pisau apa itu dipotong itu? Tuhan itu kulub dipotong ya. Tuhan, saya ulus-ulus dada itu. Siapa dokternya? Saya mau tahu siapa dulu dokternya itu dulu. Saya mau tanya dokternya, saya tidak peduli kulubnya di mana. Siapa Bukan dokternya? itu. Berani kali itu dokter. Kulub Itu Tuhan Bang Jimen. dipotong. Siapa yang berani nyunat Tuhan itu yang harus dipertanyakan. Siapa? Jawab. Siapa di bawah? Oh, siapa? Itu dokter, itu kurang ajar tuh dokter. Tidak tahu dia yang disunatnya itu Tuhan. Bahaya. Dulu kan tidak ada namanya antibius kan, pasti itu teriak-teriak itu. Bahaya itu. Pasti oha. Pelan-pelan dia memotong. Salah potong, hilang itu selamanya. Coba aku bertanya sama Bang Jimen, itu kan termasuk penganiayaan terhadap Tuhan itu. Itu masuk surga atau Iya. masuk neraka? Itu masuk neraka, itu menganiaya Tuhan itu. Menganiaya Tidak boleh Tuhan. seperti itu. Iya, tidak boleh masuk neraka. Bahaya dokter itu ya. Rasa bukan. Assalamualaikum Tante Mika. Ini Tante Waalaikumsalam. Mika ini juga. Inilah dulu bidan yang menyambut untuk keluar Tuhan. Iya betul. Punggung duluan keluar. Ya, paracetamol monitor. Paracetamol. Iya, monitor ya. Selamat sore. Selamat sore. Itu salib di belakang itu terbalik kah? Enggak, ini biar saya nih, saya suka. Saya dulu Bapak ini. silakan. Halo Pak. Bunda Gembala. Ya, apa Kabar, kabar? Pak? Ini Riva, lama nggak ketemu. Sehat Pak. Oke, luar biasa. Luar biasa semangat ini Riva. Ya. Semangat. Saya mau tanya tentang pendapat Anda menggunakan paradigma filosofi sederhana atau menggunakan kajian ilmiah. Menurut Anda tokoh biblikal itu termasuk tokoh historis atau tokoh teologi? Silakan Pak. Secara konsep mendetail saya abstraksi dulu ya. Saya nggak berani jawab itu karena di luar kompetensi Boleh. saya. Artinya sehebat-hebatnya saya menjawab pasti salah. Karena saya sama sekali nggak ngerti runutannya ataupun cara menyelidiknya. Yang saya ketahui ya mungkin dari karya-karya pop kan itu. Dan saya pikir karya-karya pop tidak bisa dipertanggungjawabkan secara histori kan gitu. Oke. Oke, jadi Kalau bisa saya verifikasi dulu, apa Anda punya kapasitas untuk membahas tentang filsafat dasar? secara akademis tidak. Iya, secara akademis tidak. Lalu kalau membahas tentang ilmu historis atau punya kapasitas apa? menamai apa yang menjadi pemikiran saya itu filsafat pragmatis. Filsafat pragmatis, oke, itu termasuk ya. Nah, kalau Ya. secara background akademis, Bapak Paracetamol ini bisa mempertanggungjawabkan argumennya tuh sebagai apa? Sorry, saya harus tanya ini karena selama ini saya berharap, Oke. karena argumen Anda argumen akademik selama ini saya dengar, tetapi saya tidak tahu background akademiknya apa gitu. Jadi mungkin bisa dikasih clue dulu ke saya gitu. Kira-kira bagian akademik Anda tuh di bagian mana? Porsinya seperti apa gitu?
Oke, saya lulusan sipil Atmajaya. Terus kemudian S1 satu aja kan? Terserah Bapak. Karena kita mau kapasitas dan kredibilitas dalam dialog itu kan harus ada. Karena saya juga Kalau kita bicara masalah kompetensi, sebenarnya kompetensi saya adalah insinyur. Saya insinyur sipil. Oke, boleh lah. Oke, boleh. Masih bisa, artinya Bapak sudah terbiasa terikat dengan kaidah-kaidah ilmiah ya. Itu saya sudah cukup sebenarnya. Metodologi ya. Sudah, ya, metodologi ya. Oke, bagus itu. Nah, menurut Anda yang pernah mengenyam pendidikan, di mana kita tahu yang namanya ilmu itu beda dengan pengetahuan. Nanti koreksi kalau Anda bisa mengkoreksi. Ilmu itu didapat dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Anda sepakat dengan saya? Sepakat, sangat sepakat. Nah, saya akan bawakan jurnal kepada Anda sebagai pembuktian argumen saya ini berasal dari sebuah jurnal. Ciri-ciri fakta. Ciri-ciri fakta itu pertama bersifat objektif, kemudian dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, kemudian menunjukkan peristiwa atau informasi yang telah terjadi, memiliki data yang akurat, misalnya tanggal, tempat, dan waktu kejadian, memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Nah, sekali lagi Anda sebagai orang yang pernah mengenyam bangku kuliah, menurut Anda, tokoh kitab suci itu bisakah dikatakan sebagai tokoh historis atau tokoh teologis? Kenapa saya minta Anda jawab ini? Secara metode silakan Anda jabarkan, abstraksikan. Kenapa? Karena saya ingin diskusi ini betul-betul bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang belajar. Saya kasihan selama ini kita stagnan di Yesus Tuhan atau bukan, ini benar atau tidak. Jadi saya mau kita betul-betul bagi wawasan akademik kita. Insinyur itu kan orang yang sudah terikat dengan metode ilmiah. Maka paradigma yang kita usung adalah metode ilmiah. Kalau kita bicara tentang tokoh historis, maka dia adalah tokoh yang terbukti secara historis, ada ahli sejarah yang membuktikan keberadaannya, dan juga ada fakta empirik tentang dia, dan juga diverifikasi oleh para ahli bahwa itu memang tokoh itu yang dimaksud, bukan orang lain yang sama namanya atau sama bentuknya. Mungkin itu dulu prolog saya dari saya pribadi. Silakan Pak Paracetamol memaparkan. Menurut Anda tokoh seperti Adam, Abraham, Musa, Daud, dan Isa itu atau Yesus adalah tokoh historis atau tokoh teologis? Silakan. Oke. Bapak bilang dulu agamanya apa? Nanti dikira Bapak Islam. Bapak kenalkan dulu agamanya apa, biar objektif. Saya Kristen Protestan. Unirva tahu saya lah. Oke, jadi secara tadi ya, dalam batasan-batasan abstraksi yang diberikan supaya pembahasan kita tetap relevan, saya akan mengatakan bahwa tokoh-tokoh dalam biblikal itu tokoh-tokoh historis. Tokoh historis. Ya. Oke, silakan dibuktikan. Masalah elaborasinya seperti tadi dikatakan membatasi metodologi dalam abstraksi yang benar. Saya tidak berani melangkah ke sana karena saat ini saya tidak punya cukup data. Dalam kesempatan lain, dalam persiapan lain mungkin oke. Gitu ya. Berarti argumen barusan itu bukan argumen ilmiah ya? Bukan. Itu sekali lagi saya batasi hanya abstraksi saya iman. Itu lebih kepada boleh dikatakan iman. Kalau saya iman. It's okay. Iman apalagi saya nggak mau nge-live dengan banyak kata-kata ya. Nah, kesempatan ini saya tuh pengen banget nanya sebetulnya. Sebenarnya udah lama karena saya lihat live ini udah lama. Terus saya pengen nanya. Ini saya batasi dulu pertanyaan saya itu dalam konteks antisemitik. Oke ya. Konteks antisemit. Oke, siap. Antisemit, oke. Out of topic ya, Pak? Ya, betul. Memang saya terpaksa out of topic karena ini menggelitik buat saya. Jangan lagi ditanya masalah edis, bom-bom itu yang benar mana gitu. Menurut saya, siap. Sama-sama kita sekarang hubungi Bareskrim untuk melakukan gelar perkara. Kan begitu ya? Tokoh tersangka utama rencana pembunuh berencana kepada Yesus gitu ya. Jadi kita harus melibatkan Bareskrim ya. Motifnya keren apa banget. gitu. Aku pikir kita lebih baik menghubungi Bareskrim untuk melakukan gelar perkara forensik
supaya Iya, sepakat, Pak. supaya nggak liar gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan saya tadi ini, menurut Uni, pertama, konsep antisemit ini lebih mula siapa? Dalam konsep Quran atau dalam konsep Nazisme? Satu itu. Yang kedua, adakah telah secara akademis bahwa Adolf Hitler mempunyai singgungan dengan dunia Quran jika dan hanya jika Uni meyakini bahwa antisemitik ini dipengaruhi oleh pandangan Quran. Bagaimana menurut Uni? Oke. Oke, ini pertanyaan bagus. Nah, ini kenapa saya senang kalau Pak Paracetamol itu masuk ke sini. Langsung apa yang disampaikannya itu, saya langsung seolah-olah kepala saya itu langsung membuka gitu. Wawasan yang sudah ada tuh langsung, data-data yang mau saya tampilkan itu udah kebayang. Pertama saya harus luruskan dulu. Kita bahas antisemit dulu. Antisemit, anti dan semit. Semit itu merujuk kepada Sem sebagai nenek moyang dari Abraham. Sam, Ham, dan Yafet. Ya, Sem ini kenapa dikatakan antisemit? Ini adalah istilah untuk merujuk kepada orang-orang yang anti terhadap Bani Israel yang dianggap dari keturunan Semitik. Korek, Pak? Ya, sepakat, lanjutkan. Oke. Nah, apakah Islam bisa dikatakan antisemit? Kita harus punya bukti. Kalau Bapak yang mengatakan Islam antisemit, beban pembuktian ada di diri Bapak. Tapi kalau Bapak bertanya kepada saya akan buktikan bahwa Islam tidak antisemit. Pertama, Al-Quran mengatakan, ya, kasih data ya Pak, Al-Quran ya. Saya tunjukkan dalam surah Al-Baqarah ya. Ntar 62 ya. Saya tunjukkan data. Kalau boleh saya pertegas ya, Islam itu bukan antisemit ya, tapi anti kemungkaran. Nah, anti kemungkaran. Saya bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Ini fakta dalam teologi Islam itu tidak diajarkan untuk menjadi orang yang antisemit. Nah, saya bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, mana dia Quran surah Al-Baqarah 62. Sabar ya Pak ya. Quran surah Al-Baqarah yang 62. 62. Itu dulu, kita pembuktian dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Tuhan saya. Innalladzina amanu, Allah setarakan ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yazanun. Apa kata Allah? Menenangkan hati orang beriman, orang Yahudi beriman, orang Nasrani beriman, dan orang Sabiin yang beriman. Apa kata Allah? Sesungguhnya mereka yang beriman, mereka Yahudi, Nasrani, Sabiin, dan mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan mengamalkan amalan soleh, maka tidak perlu mereka khawatir. Artinya adalah bahwa Islam tidak mengajarkan kebencian kepada Yahudi. Mohon dengan sangat seluruh umat Kristen tunjukkan satu dalil kebencian terhadap Yahudi. Saya bisa tunjukkan kebencian Yesus terhadap Yahudi. Sorry ya, kalau kita bicara Adolf Hitler itu adalah orang yang terpapar paham dari Martin Luther, buku antisemit yang dibuat oleh Martin Luther terhadap yang berjudul Jews dengan kebohongannya, Yahudi dengan kebohongannya. Saya punya data dan fakta bahwa Hitler terpapar Martin Luther. Nah, Yesus sendiri adalah seorang antisemit. Datanya mana? Yesus mengatakan, dasar kamu ular beludak. Ya, Yesus mengatakan orang Yahudi ular beludak. Bentar ya. Bentar.
ular beludak. Oke. Nah, kebencian yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Bani Israel ini terverifikasi dalam kitab-kitabnya teman-teman Kristen sendiri. Contoh. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki, ini orang Bani Israel, datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Keturunan. Etnis. Dia menggunakan etnis. Ya. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ini baru antisemit. Mengajarkan kebencian terhadap satu etnis tertentu. Itu satu. Yang kedua, ketika dia diminta pertolongan sama orang di luar Yahudi, dia juga membenci orang yang di luar Yahudi. Tidak baik memberikan, dia hanya mengambil domba tersesat dari kalangan Yahudi, bukan mencintai seluruhan Yahudi. Saya bisa membuktikan banyak ayat kebencian terhadap Yahudi yang dituliskan oleh Bible. Di antaranya adalah ular beludak dikatakan orang munafik oleh Yesus sendiri. Itu fakta kalau Yesus sendiri tidak menyukai keberadaan mereka. Ya, itu bukan pujian ya. Nah, kalau ada teman-temanku Kristen ingin membuktikan bahwa kami diajarkan antisemit dalam Al-Quran dan hadis, monggo, saya minta data. Nah, sekarang pembuktian secara data bahwa Hitler itu terpapar oleh Martin Luther, bahkan terpengaruhi dengan pemikiran Martin Luther. Data saya dari mana? Dari situs Kristen sendiri ya. Dari situs Kristen sendiri. Nah, ini dia. Saya akan tunjukkan Martin Luther. Bentar. Martin Luther. Jadi salah besar kiranya kalau antisemit itu dimulai oleh Islam, karena saya tidak menemukan bahkan setahu saya beberapa rabi itu mengklaim bahwa mereka tenang hidup di bawah kekuasaan Islam karena jizyahnya lebih kecil ketimbang pajak dari orang-orang Romawi gitu. Nah ya, mari kita lihat data dan fakta terkait tentang Martin Luther itu terpapar. Ini dia. Maaf, ini tadi Al-Baqarah. Ini ya. Al-Baqarah 62, Pak. Nah, 62. Ini ayatnya, Pak. Nih. Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Ya. Nah, sekarang saya tunjukin situs ini ya, Pak ya. Situs website oneforisrael.org. Ini bukan situs Islam, ya. Ini jelas ya. Nih. Ini Jews and Arab mana nih ya, ini tentang One for Israel. Ini bukan situs Islam karena di sini tertulisnya Bless all Israel with Jesus. Berarti ini situs objektif ya, karena ini dari Kristen sendiri. Apa kata situs ini terkait tentang Hitler? Ya. Oh bukan ini ya. Oh mana? Oh bukan ini. Bentar. Ini tentang Martin Luther. Tuh, saya kasih data Martin Luther dulu ya. Kebencian yang dibawa oleh Martin Luther. Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan, dan dia juga yang kurang termasyur karena menulis tulisan-tulisan antisemit yang begitu tajam hingga menginspirasi Hitler. Ini bukan kata saya, ini kata penulis situs ini yang tidak mungkin Islam ya. Silakan di cross check saja situsnya valid atau tidak. Kalian boleh ini dia ya. Bahkan dia punya footnote, ada history.com Martin Luther, ada Martin Luther bahwa Yesus Kristus lahir sebagai seorang Yahudi, ini ya, dan Martin Luther orang-orang Yahudi dan kebohongan mereka, kutipan 1548. Jadi ada footnote-nya, monggo di cross check sendiri. Nah, jadi kebencian dari Martin Luther ini sebenarnya bukan hanya sekedar dia mendapatkan pandangan secara teologis dari Martin Luther dan kaum Protestan pada waktu itu. Saya bawa buku dari Profesor Dr. Uli Kozok, dan dia ini ada seorang dokter kebangsaan Jerman. Di mana buku beliau tadi ya? Nah ini, Bapak mungkin silakan kalau Bapak tertarik untuk beli. Di sini judulnya Utusan Damai di Kemelut Perang. Ternyata Profesor Dr. Uli Kozok menjelaskan ideologi orang-orang Jerman pada waktu itu adalah ideologi rasisme. Rasisme memang sudah mendarah daging. Nih, ideologi rasisme dan nasionalis. Kecenderung, dan bahkan para petinggi-petinggi gereja dari RMJ sendiri itu punya pandangan rasisme.
Nah, ini bukunya ya, saya tunjukkan ke Bapak. Ini buku ini teman-teman boleh kritisi. Yang namanya buku itu adalah karya seorang scholar ya, dan kalian bisa lihat apakah dia objektif atau tidak. Lihat historis kehidupannya, apa dia benci Kristen atau tidak. Nah, setahu aku Dr. Uli Kozok ini bukan orang Islam. Ini ya. Nah, di sini Dr. Uli Kozok menjelaskan bahwa, saya kutipkan, karena latar belakang pendidikan yang terbatas dan usia yang masih muda, mana di sini ya. Baik Fabri maupun Roden adalah orang yang di spektrum politik dapat digolongkan konservatif, anti demokrasi dan pro kerajaan. Kedua tokoh spiritual RMJ ini juga dipengaruhi oleh paham yang pada saat itu, ini poin saya ya. Paham yang pada saat itu sangat dominan. Dominan di mana? Di Jerman pada waktu itu, di mana di Perang Dunia Kedua orang Polandia dihabisi satu persatu oleh orang-orang Yahudi, orang Kristen ya. Itu orang Yahudi Polandia secara rasisme dan nasionalis. Jadi ini paham mereka secara komunal. Ya, orang Kristen pada waktu itu paham komunalnya adalah rasisme. Nah, dan tentu tidak ada kaitannya dengan Al-Quran ya Pak. Mereka nggak mungkin baca Al-Quran gitu. Termasuk Hitler lah. Tapi kalau Bapak bisa membuktikan bahwa ada keterkaitan antara Hitler dan Al-Quran sehingga dia membenci. Aduh, kenapa jadi ini? Gak ada suaranya. Oh, hilang. Bentar. Teman yang di YouTube bentar ya. Teman yang di YouTube bentar. Ini ada hilang suaranya. Tes. Yang di YouTube tes. Aduh, bentar ya Pak. Kehapus ini saya. Mungkin itu dulu tanggapan saya Pak, biar nggak panjang. Oke. Luar biasa, sistematis, mudah dicerna penjelasannya, cukup runut ya menurut saya. Tapi gini nih, ini tolong saya dikoreksi karena saya nggak ngerti apa-apa soal agama Uni. Saya takut kalau apa yang saya dapat ini hasil pelintiran. Jadi saya pernah mendengar tidaklah datang hari kiamat, bla 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 bla. Pokoknya intinya sampai pohon pun memberitahu di situ ada orang Yahudi, bunuhlah. Apa itu benar atau itu bagaimana? Atau itu pelintiran atau bagaimana nih? Satu, itu yang mau saya akan jawab nanti. Kalau sudah selesai saya jelaskan. Ya, silahkan, sudah selesai nih. Oke. Saya jelaskan bahwa ada hadis yang menjelaskan bahwa nanti orang Yahudi itu akan dibunuh oleh orang Islam. Itu konteks nubuatan Pak, bukan perintah. Ya. Seperti ini saya kasih contoh. Ya, ini saya kasih contoh ya. Sorry ya Pak ya. Kita komparasi biar Bapak paham. Ini juga termasuk begini Pak. Di dalam kitab Yeskiel itu dituliskan, seperti dogi hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu hai Israel. Artinya ada pemberitahuan bahwa nabi-nabi Israel itu seperti binatang yang adalah guguk ini. Ini satu. Kemudian Yesaya, saya tunjukin lagi ya, bentar. Konteks pemberitahuan tentang bagaimana nanti Israel itu ya Pak ya, seperti ini. Ini juga nih. Bentar ya. Mungkin Bapak pernah dengar dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Tuhan mengatakan, aku akan menghancurkan orang Israel, aku kan seperti itu. Nah, itu tuh pernyataan Tuhan sendiri kalau dia akan menghancurkan Bani Israel, ya. Mana ini, bentar ya. Bentar, ini dia. Nah, ini nih contoh nih, kitab Kejadian 49 nomor 7 ya. Di sini Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menginformasikan bahwa nanti orang Yahudi itu akan dibunuh satu-satu karena konteksnya sudah berperang. Artinya nanti informasi, Bapak lihat sekarang Palestina dihajar sama mereka, nanti kami akan melakukan perlawanan dan akan terjadi perang gitu loh. Nanti mereka akan kami habisi satu-satu.
karena mereka sudah banyak menghabisi orang. Itu konteksnya sama seperti ini. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka sebab barangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Ya, seperti inilah kira-kira kayak Tuhan murka dan marah dan akan menghukum mereka, menghancurkan mereka, berikan kepada orang. Nah, nih. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan musuh panah Israel di lembah Israel, gitu loh. Ya. Nah, nih. Sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi papan penggirik yang tajam. Ya sama aja kayak Nabi Muhammad menceritakan nanti orang Israel itu akan dihabisi satu-satu sama orang Islam. Sama. Sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi papan penggirik yang tajam dan baru. Dengan gigi dua jajar engkau akan menggirik gunung-gunung dan menghancurkannya dan bukit-bukit gitu. Ini contohnya satu lagi. Yang lebih parah tuh ini nih, Hosea pasal 13. Tuhan sendiri berkata, aku membinasakan engkau hai Israel. Tuh. Aku membinasakan engkau hai Israel. Sama seperti itu. Kalau ini nubuatan, maka ini akan terjadi sebelum ketika Hosea bicara ini, maka ini akan terjadi. Atau ketika itu terjadi, ya tunjukin. Nah, aku membinasakan engkau hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Ya, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan pada mereka pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu itu kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Jadi dan aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku menyaksikannya dan bukan orang lain hatiku. Gitulah Tuhan berkata tentang bagaimana sih Israel ini gitu loh. Nih ya, itu juga ini. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Jadi semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium. Jadi Tuhan menceritakan apa yang akan dialami oleh orang Israel gitu. Nah, nih aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur, bapak-bapak dan anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Sebab itu katakanlah kepada Israel, aku gitu loh. Jadi pernyataan Tuhan apa yang akan terjadi oleh Bani Israel, dan bahkan secara teologis kan Bapak percaya secara iman. Memang Bani Israel pernah dihancurkan kan pada waktu Raja Babel, dan itu kan Tuhan yang menghendaki. Jadi ya sama, Nabi Muhammad juga menubuatkan nanti ending dari orang-orang Yahudi itu seperti apa. Bukan perintah untuk bun-bunlah sekarang orang Israel. Dan Bapak harus tahu ya, perintah pada waktu itu perintah pada waktu nanti ketika kami berperang dengan mereka, karena di dalam Islam itu kewajiban itu boleh berperang itu ketika sudah diperangi. Jadi kalau orang Israel sudah memerangi kami, kami akan memerangi balik, dan itu menjadi kewajiban bagi kami. Termasuk Bapak, bukan cuma orang Israel aja. Kalau Bapak sebagai Kristen mengganggu kami, ketenangan kami, kenyamanan kami yang kita sudah ikat dengan undang-undang, kami boleh perangi Bapak. Perangnya boleh, misal kalau Bapak ganggu saya dengan argumen, ya saya perangi balik dengan argumen. Kalau dengan fisik, ya saya harus dengan fisik juga. Saya nggak harus takut dengan Bapak. Jadi kami itu diberitakan bahwa nanti orang Yahudi itu akan dibun-bun. Mereka akan kabur kemana-mana, akan berceceran. Maka pada waktu itu kayu-kayu ya pohon yang mereka tanam itu berkata, ini ada orang Israel di sini nih. Jadi begitu. Seperti itu informasi dari nubuatan yang Bapak maksudkan itu, dan itu konteksnya nubuatan, belum terjadi dan akan terjadi insya Allah. Kalau kita lihat sudah ada perang antara Islam dan Israel kan sekarang, itu fakta ya. Bagaimana Bapak lihat orang-orang Israel itu menghabisi nyawa anak-anak kecil, menindas orang-orang Islam, bahkan kemarin mereka serang Arab. Ya memang mereka suka ganggu dan kami diwajibkan berperang. Maka nanti ketika muncul panji-panji hitam, orang-orang Islam yang di rohnya terpanggil, mereka akan melawan mereka sendiri, si orang-orang Icriwil ini. Jadi itu bukan kebencian Pak, itu lebih cenderung ke pembalasan gitu loh. Dan itu juga ada dalam kitab Bapak kok. Musa itu kan diperintahkan untuk menyerang orang lain. Abraham juga mengalahkan Kedorlaomer. Daud juga diperintahkan menghancurkan satu kaum. Musa dan Yosua. Apakah itu Tuhan mengajarkan kebencian? Ya kalau Bapak bilang itu Tuhan mengajarkan kebencian, ya itu blundernya nanti agama Bapak gitu. Oke, luar biasa. Oke, nih terima kasih penjelasannya. Supaya tidak terkesan satu arah, saya nanya terus gitu ya. Siap. Saya akan mencoba sedikit menjawab, bukan menjawab sih, menanggapi. Tapi saya disclaimer dulu bahwa saya ini orang yang konservatif. Satu pertanyaan tadi tentang makam Yesus. Oke. Saya itu termasuk orang yang konservatif. Saya itu mempercayai konsep dari dua agama besar, Kristen dan Islam. Satu, di dalam Kristen Yesus itu bangkit, kan begitu ya.
di dalam Islam Isa itu diangkat ke surga. Nah, kalau saya mereduksi pertanyaan Uni menjadi bingung saya, artinya akan bertentangan dengan ide dasar saya. Bagaimana mungkin orang yang nggak pernah mati, aku harus nyari kuburannya, kan begitu? Itu saja sih ini. Oke, saya tanggapin. Kalau Bapak konservatif, artinya Bapak percaya kepada kedua story tentang Isa dan Yesus. Sebenarnya saya minta dari paradigma Kristen, bukan paradigma Nabi Isa, karena permasalahan penyaliban ini bukan masalah kami umat Islam. Ini harus dipahami dulu ya. Masalah fakta historis Yesus itu bukan masalah Islam, karena kami tidak mengklaim Nabi Isa itu tokoh historis. Saya pribadi, dan saya minta tolong tunjukkan scholar yang berani bantah ini. Itu ya, saya ulangi lagi ya. Masalah itu muncul dari statement, Pak. Contoh, saya yang bikin statement bahwa Isa adalah tokoh sejarah, maka beban pembuktian ada pada saya. Tapi saya tidak pernah bilang ini. Nah, yang mengklaim bahwa Yesus itu adalah tokoh historis adalah RK dan kawan-kawan Kristen. Maka saya minta buktikan. Buktinya pakai apa? Paradigma historis. Paradigma historis itu seperti apa sih? Satu, unsur-unsurnya terpenuhi. Ya, fakta sejarah itu ada unsur tokohnya, tempatnya, tanggalnya, time. Kemudian ciri-cirinya apa? Kalau dia tidak punya ciri khusus, maka dia disebut sebagai opini atau dongeng. Ciri-cirinya apa? Pertama, empirik. Ini kita bicara tentang historis. Harus ada bukti empirik, ada arkeologinya, dan bukti arkeologi itu masih berupa tafsiran loh teman-teman ya. Teman-teman harus paham nih, arkeologi itu pun adalah berupa tafsiran. Itu hanya pendukung untuk informasi ini benar atau tidak. Yang selanjutnya adalah orang yang memberitakan tentang orang ini adalah orang yang bisa dipercaya. Itu loh. Nah, jadi kalau Bapak bilang bahwa Bapak reduksi informasi dari kedua belah pihak, maka kayak ada keambiguan. Bagaimana mungkin ditanya makam sementara saya percaya orang itu tidak disalib. Loh, kalau kepada Islam saya tidak butuh pernyataan mana makamnya Isa, karena kami tidak mengatakan dia tokoh historis harus ada situs makamnya. Yang saya tanya itu adalah kalian Kristen yang mengklaim tokoh ini tokoh historis. Buktikan saja salah satu situs arkeologinya apa? Rumahnya kah? Makamnya kah? Nah, tokoh-tokoh yang sudah sangat legend itu biasanya tuh rumahnya sulit diketahui. Tapi yang paling mudah diketahui adalah situs makamnya. Nah, kenapa kita tanya situs makamnya? Karena memang di keyakinan Kristen Yesus pernah dimakamkan. Dan problematika historis kita adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sebenarnya itu. Jadi kalau Bapak sebagai Kristen, walaupun Bapak konservatif percaya kedua arah, tapi tetap saya minta dari konteks biblikal. Saya minta dari konteks paradigma Kristen, bukan daripada paradigma Islam. Kalau kami nggak bisa, saya nggak perlu bisa minta bukti sama Iqbal. Iqbal, mana makamnya Isa? Loh, dia nggak percaya Nabi Isa mati kok. Nah, yang mengatakan Nabi Isa itu pernah dimakamkan dan dikatakan bahwa itu fakta historis, itu yang saya minta. Mana bukti arkeologisnya makam dia? Kenapa? Karena makam yang diyakini oleh all in Kristen saat ini ada 3 tempat. Bahkan yang lebih jelas arkeologinya itu makam Talpiot. Kenapa? Ada di situ inskripsinya di atas batu nisannya Joshua bin Joseph. Ada keluarganya di situ. Makanya disebut sebagai makam Talpiot, makam keluarga Tuhan yang mengguncang dunia arkeologi beberapa tahun silam dan ditutup-tutupi kemudian karena bertentangan dengan doktrin Kristen. Sama seperti kisah Barbara Tering yang menemukan Yesus itu menikah. Kenapa harus dibungkam? Karena bertentangan dengan gereja mainstream. Akan ada gejolak. Tapi fakta ilmiah tetaplah fakta ilmiah. Bentar saya minum dulu. Ya, fakta ilmiah tetaplah fakta ilmiah. Nah, bukti lebih akurat makam Talpiot secara arkeologis itu dikaji oleh lembaga kalau tidak salah. Bentar ya.
Bentar ya Pak, sabar ya. Saya pernah baca ini terkait tentang makam Talpiot. Ya, ini saya baca di sini. Ini ya, kita bahkan ini masuk karya ilmiah Pak, diteliti sama scholar-scholar makam Talpiot ini. Penemuan makam Talpiot ancaman bagi Kristen. Nah, kita lihat di sini abstraknya. Akhir-akhir ini saat artikel ditulis, kekristenan kembali diguncang oleh heboh penemuan yang diduga makam keluarga Yesus di Talpiot, sebelah timur Yerusalem. Penemuan yang dipelopori oleh otoritas kepurbakalaan Israel atau Israel Antiquities Authority. Pada tahun, kalau kalian percaya kepada tulisan Flavius Josephus, kenapa menolak ini? Pada tahun 1980 ini menjadi heboh pada Maret 2007 semenjak ditayangan film The Lost Tomb of Jesus oleh Discovery Channel dan Vision TV di Amerika dengan sutradaranya Simcha Jacobovici. Film terdahulunya dari BBC dalam bentuk film dokumenter yang ditayangkan pada tahun 1996 telah pula menimbulkan kehebohan. Kehebohan ini disusul dengan diterbitkan buku karya James Tabor dengan judul The Jesus Dynasty, The Hidden History of Jesus, His Royal Family and the Births of Christianity. Kemudian setahun kemudian, yaitu tahun 2007, Simcha Jacobovici menuliskan buku bersama Charles Pellegrino dengan judul The Jesus Family Tomb, The Discovery, The Investigation, and the Evidence That Could Change History. Bahkan ini sebuah lembaga kepurbakalaan ikut campur membahas ini. Dan ini masuk ke dalam karya ilmiah, ya, diulas dalam karya ilmiah. Nah, kalau kita bicara ini bisa dikatakan sebagai fakta historis, yes. Kenapa? Ada fakta arkeologinya, ada inskripsinya tertulis Jesus ben Joseph dengan tulisan Aramaik kalau tidak salah. Nah ya, dan silakan download PDF-nya. Ditulis oleh Teguh Hindarto. Tapi teman-teman ingat, yang namanya ilmu itu dinamis. Saya sebagai seorang muslimah saja tidak mengatakan pasti itu benar loh, sebagai seorang akademisi. Karena dalam dunia akademisi yang namanya teori, informasi sejarah itu dinamis. Akan ada bukti baru yang menunjukkan bahwa ini begini begitu, itu bisa berubah. Maka untuk saat ini nggak bisa dibantah, karena makam Talpiot itu punya tulisan di makamnya itu, dan tahu nggak perbandingannya itu kayak perbandingan 1000 banding berapa. Tidak mungkin bahwa ada orang bernama Joshua ben Joseph itu kebetulan ibunya Maria pula, kebetulan di sampingnya ada saudaranya Yakobus pula, kebetulan di makam itu ada Maria lagi. Dan ternyata dibuktikan secara DNA, si Maria ini bukan keluarga, bukan orang yang terikat secara DNA kekeluargaan. Maka siapa orang ini sehingga dia bisa bersama-sama dengan makam ini? Ya, salah satu kemungkinannya adalah istri. Karena hanya istri yang masuk ke keluarga tanpa ada hubungan nasab atau anak angkat. Nah, jadi kita bicara menggunakan paradigma ilmu pengetahuan dan rasional. Begitu Pak. Jadi saya menuntut kawan-kawan Kristen itu menunjukkan bukti arkeologis Yesus itu karena ada klaim sepihak bahwa Yesus itu adalah tokoh historis. Karena kalau tokoh historis tidak bisa pakai imani. Gitu. Oke, terima kasih Uni. Penjelasan yang luar biasa. Teman-teman Kristen yang menyimak, mungkin pembicaraan saya sore ini dengan Uni menjadi trigger saja, stimulan saja. Untuk nanti teman-teman, siapa tahu nanti teman-teman Kristen banyak mencatat dan ingin mengelaborasi lebih lanjut tentang poin-poin tadi. Saya pikir dipersilakan ya Uni ya. Ya, saya malah senang Pak. Kehadiran saya ini bukan memprovokasi emosi, tapi memprovokasi akal sebenarnya. Kalau memprovokasi, apa bisa saya katakan demagog? Demagog itu mungkin Bapak jelaskan dulu. Saya belum paham itu demagog. Demagog itu penting nggak penting, yang penting provokasi. Mau ngerjain mau enggak, yang penting provokasi. Enggak, no. Bukan. Nah, gini. Ini saya nggak penting. Pertama, sekarang ini dari Kristen maupun
Islam, tapi saya nggak mau mengomentari Islam. Dari teman-teman Kristen tuh banyak sekali menjadi demagog hipokrit yang baru. Nah, saya pikir Ya, betul. Saya akui itu. Nah, saya pikir ini menjadi suatu koreksi kita untuk semakin mengembangkan diri, semakin menukar informasi di luar dari penghujatan dan lain sebagainya. Oke, anyway. Sepakat. Sekali lagi bahwa saya hanya mencoba memberikan stimulasi untuk bahan ke depan. Monggo silakan teman-teman lain, saya sudah terlalu banyak mengambil waktu. Terima kasih waktunya. Siap. Nih. Dan Oke Pak, justru saya tuh menunggu orang-orang seperti Bapak. Jujur teman-teman ya, kalau saya diskusi dengan Bapak Paracetamol, Pak Di Hendarto, dan Bapak Dr. Antonius, saya itu menampilkan sisi yang berbeda karena saya mengeluarkan semua apa yang sudah saya gali. Tapi kalau berdiskusi dengan apologet yang demagog tadi itu ya, yang penting nggak penting, pokoknya udah provokasi aja gitu, itu saya kayak downgrade. Dan saya tuh kayak, saya dengan RK tuh tadi punya banyak data. Ini yang saya bilang ceritainnya, ada bahkan full ini nih, sisa-sisanya tadi nih, masih ada sisanya nih data saya nih, data situ saya, bahkan jurnal ilmiah saya belum semua saya keluarkan. Tapi kenapa tidak keluar semua? Karena stagnan diskusinya. Kenapa dikatakan stagnan? Karena kita tidak membangun diskusi yang akademik. Nah, kalau dengan Bapak Paracetamol tadi, saya menampilkan data-data baru, bahkan terpaksa mengeluarkan data yang sudah saya simpan. Kenapa? Karena pertanyaannya menggali cara berpikir saya, kemudian menggali informasi yang sudah saya keep. Akhirnya apa? Mengeluarkan keilmuan saya. Nah, ini bedanya ya diskusi akademik dengan diskusi non akademik. Nah, ini sekarang menjadi fenomena di mana mungkin Bapak Paracetamol juga menyimak, menonton, melihat diskusi antara Islam dan Kristen tidak semuanya bisa kita katakan ilmiah, bahkan berujung justru lebih ke saling hujat. Tapi Bapak juga harus lihat bagaimana sekarang dalam internal kekristenan sangat kacau balau ketika ada kaum non akademik mengkritisi kaum akademik yang sudah ratusan tahun punya doktrin ketetapan bahwa penyalipan itu adalah karya Tuhan, di mana mereka dapat informasi itu di ruang akademisi. Mereka yang bicara itu seperti Dr. Deki Ngadas, Dr. MYM, Bapak Dr. Esra Soru, dan juga Romo Daniel Biantoro. Tetapi ternyata apa yang distatementkan oleh para scholar ini dibantah oleh apologet non scholar, yaitu Edis, Kiamat, Elia, dan juga Sofiatul. Dan anehnya, Bapak kalau boleh lihat, justru yang paling banyak berpihak ke arah mana? Seluruh umat Kristen rata-rata mungkin kalau kita presentasikan itu 80% itu lebih berpihak kepada yang non akademik. Jadi saya pernah bilang begini, saudara-saudara Kristen saya di TikTok ini tidak butuh benar dan salah dan tidak butuh ilmu, tapi mereka butuh tempat untuk menyakiti hati umat Islam dengan memprovokasi emosi, bukan memprovokasi akal. Nah, kenapa saya katakan saya memprovokasi akal? Yang saya pancing ini logika berpikir, bukan kemarahan emosional. Saya tidak menghujat Yesus, saya tidak menghina Yesus. Kalau saya menghujat Yesus, maka saya bisa dikatakan memprovokasi emosi. Yang saya provokasi itu akal. Makanya saya mengajukan pertanyaan, apakah Yesus itu fiktif? Nah, alasannya kenapa saya tanyakan begitu? Karena menurut RK, seseorang yang tidak terdapat dalam buku sejarah manapun itu fiktif. Jadi saya menggunakan cara berpikir RK. Saya ingin tahu nih, siapa yang berpihak cara berpikirnya sama seperti RK, siapa yang jujur mengklaim, mengakui bahwa RK ini salah gitu. Jadi itu kenapa saya katakan saya provokasi akal, bukan provokasi emosional. Karena saya tidak ada tendensius kepada Kristen sama sekali, karena saya adalah orang yang belajar Kristologi itu justru kepada pendeta-pendeta Kristen seperti Bapak Budi Asali. Saya membutuhkan orang-orang seperti itu. Bahkan saya mengajak seperti Bapak Pendeta Struwat tadi untuk menjabarkan pemahaman dia terkait penyalipan, supaya apa? Supaya saudari-saudari saya di Fakultas Ungu tahu bahwa ternyata Kristen memahami begini. Jadi saya nggak butuh debat itu, ya silakan, itu keyakinan mereka. Dasarnya apa? Dan nanti anak-anak mahasiswa tahu, oh berarti dasarnya ini toh, oh berarti begitu toh. Nah, tapi kalau ada penyimpangan secara akademik, saya nampak di depan saya langsung, saya harus bantah. Ada fitnah, ada pengutipan keliru, ada pelintiran ayat, saya ndak sabaran untuk memotong gitu Pak Paracetamol. Berarti bisa dibilang
Saya membantu aktualisasi diri Uniriva ya. Saya berjasa ya. Bapak paracetamol termasuk memprovokasi keluarnya semua pengetahuan, beberapa pengetahuan saya, bukan semua tapi beberapa. Dan Bapak termasuk, ya makanya saya respect dengan orang-orang seperti Anda, Bapak Dr. Antonius, Bapak Jody Hendarto, Kristen semua itu. Bahkan sebenarnya saya respect dengan Edis. Keberadaan Edis itu justru memvalidasi statement kami tentang kebenaran. Justru saya bahkan dengan keberadaan kenapa dulu saya termasuk yang santai ketika ada Edis dengan view-nya sebanyak itu, saya menunggu time. Saya tunggu begini. Kalau Edis itu akademik, maka semua statementnya akan divalidasi secara universal. Tapi kalau Edis itu adalah orang yang bicara hanya menggunakan asumsi liar, dia akan ditentang oleh Kristen sendiri. Dan faktanya terbuktikan. Ya, oke. Jadi, Makanya Edis itu adalah salah satu media dakwah Islam sebenarnya, menunjukkan kepada kami umat Islam bahwa, ya silakan Pak. Jadi jangan salahkan saya kalau habis ini ada yang ngelamar Uni ya. Jangan, nggak bisa disalahkan juga lah. Berarti itu adalah jasa menunjukkan kualitas saya seperti apa itu dari Bapak. Ya ada kontribusi Bapak. Sebagaimana Edis mengatakan kalau iblis berkontribusi pada penyalipan, maka Edis berjasa. Tapi saya bukan iblis loh ya. Makanya saya tidak mengatakan Bapak iblis. Saya mengatakan Bapak adalah orang yang kalau dalam konteks teologi Bapak kafir. Kafara itu menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad. Tapi kalau dalam konteks sisi human being, Bapak adalah sahabat diskusi. Kenapa? Bapak adalah orang yang men-trigger saya untuk mencari tahu Al-Quran saya lebih dalam, dan mencari tahu ilmu lebih dalam, dan mengeluarkan apa yang sudah saya kaji, tidak membusuk di dalam gitu loh. Selama ini kan saya nunggu orang yang gali-gali ilmu dari saya. Bahkan gini loh Pak, saya tiap malam tuh baca buku misalnya. Tapi anehnya buku-buku yang saya baca ini tidak terabstraksikan keluar gitu loh. Jadi kayak sayang banget saya belajar selama ini tuh stagnannya di Yesus Tuhan bukan. Oke, Itu aja terus saya harus maaf. Untuk menghindari saya terkesan mengkooptasi Komal ini, monggo silakan teman-teman yang lain. Terima kasih atas waktu Uni dan penjelasan Uni luar biasa, sistematis, dan saya bisa menerima secara akal. Mantap Bu, thank you. Sama-sama Pak Paracetamol, semoga sehat. Dan satu lagi, jangan bosan-bosan cari pertanyaan-pertanyaan untuk saya. Kalau perlu Bapak siapkan pertanyaan-pertanyaan, karena saya yakin pertanyaan Bapak itu adalah ibarat kata Bapak kalau pernah lihat orang ambil buah ya. Jadi buah itu kan jatuh kalau ada yang joloknya itu loh. Nah pertanyaan Bapak itu adalah asbab buah terjatuh gitu. Jadi itu keren banget. Ini yang saya tunggu orang-orang seperti ini ya, yang pertanyaannya itu menggali informasi lebih dalam. Orang cerdas itu akan dilihat dari pertanyaannya teman-teman. Kalau pertanyaan kayak RK, siapa ahli sejarah yang menuliskan tentang Isa? Isa kan bukan tokoh sejarah RK. Siapa sejarawannya? Kan dia bukan tokoh sejarah. Siapa sejarawannya? Halo RK. Jadi kita tuh kayak apaan sih nih anak gitu. Sama kayak Tante Mika, mana BH-mu? Kau kan berpayudara. Ya kan payudaranya kecil, tidak perlu pakai alat penopang biar nggak ini. Jadi kayak setiap manusia kan punya payudara, betul RK. Ya udah kalau gitu kamu harus pakai BH. Lah dia kan laki-laki RK. Jadi ini yang tidak dimiliki ya, kognitifnya RK nggak nyampe. Karena memang sepertinya background akademiknya tidak ada. Jadi dia tidak terbiasa dengan silogisme, dan dia tidak terbiasa dengan retorika yang retorika yang basicnya itu data gitu, tapi lebih ke doktrin begitu ya. Tante Mika Ya, ya Uni, masalah BH ya. Kalau masalah BH memang tidak ada data historisnya. Nah itu nih. Ya udah diam dulu. Nah teman-teman, kalau melihat ruang apologetika itu, kalau saya ya Pak Suhendratno. Oke, jadi gini,
Dulu saya punya konsepsi bahwa ruang dialektika itu harus seserius itu dan harus seakademis itu. Sekarang saya berubah, teman-teman. Mengingat bahwa teman-teman di TikTok ini bukanlah para mahasiswa dan mahasiswi, tapi adalah orang-orang yang juga cari hiburan. Maka untuk itu saya collab bersama Tante Mika, Bang Palopo, dan juga Pastor Sleding untuk membuat teman-teman tidak bosan dengan ilmu pengetahuan. Artinya saya collab untuk memberikan sisi lain dari apologetika, yaitu hiburan, dimana kalian bisa melihat tim hiburannya adalah Tante Mika dan juga Pastor Sleding. Ketika dia berbicara itu tetap menggunakan kaidah ilmu dan pengetahuan. Begitu juga Tante Mika ya. Walaupun Tante Mika kalau kita lihat hermeneutiknya adalah hermeneutik cabang mandiri ya, karena dia tafsir eksegesis sendiri tentang Bible-nya orang Kristen. Tapi yang dia gunakan itu juga digunakan oleh mayoritas Kristen Protestan, tapi bukan Katolik, karena Katolik itu punya magisterium. Seperti itu. Dan Tante Mika kalau dihadapkan kepada orang Kristen Protestan, dia tidak salah, tapi dia justru mengikuti kaidahnya orang-orang Kristen Protestan yang sola scriptur, kembali ke tekstual saja gitu. Suara anak keledai kayak mana, Mika? Suara mamanya? Suara naga? Bah, kemananya kau? Kalau naga lagi perang? Bukan gitu. Kalau naga lagi perang, kupulangkan kau kepada mamamu. Oh iya. Menangislah Tuhan. Oke. Ada Rasul naik ke komal kita nih. Halo Rasul, namanya Rasul, pembawa risalah dia. Hai. Ya. Assalamualaikum. Silakan perkenalkan. Waalaikumsalam. Islam ya? Islam, Mbak, Islam. Oke Pak, ada suara noise. Pak, turun dulu Pak. Maaf. Tidak kondusif. Maaf. Lagi nih. Jadi dialektika di ruang TikTok itu tidak bisa kita betul-betul paksa seakademik itu, teman-teman. Dalam pemaparan harus akademik, tapi dalam teknis itu harus ada hiburannya. Saya tahu kalian yang nonton TikTok itu kan ada yang dikejar pinjol, lagi jomblo, lagi menderita gitu. Halo si tolol. Halo, waalaikumsalam. Halo si tolol. Waduh. Waalaikumsalam. Muslim. Alhamdulillah. Muslim ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dulu Pak, baru dijawab. Waalaikumsalam. Ya ada yang mau disampaikan Pak? Ya, saya mau pendengar saja nah. Oke, di bawah ya Pak. Bapak, dalam Islam itu nama itu adalah doa. Bapak namanya si tolol. Saya takut nanti Bapak benar-benar tolol ya. Bapak ganti nama Bapak yang bagus ya. Mungkin menjadi si pintar gitu. Semoga itu menjadi doa ya. Saran saja. Wah, ini ada. Ini nih ada. Kenapa Pak Bom nggak jadi naik? Kenapa Pak Bom nggak jadi naik? Santai Pak Bom, nggak usah takut. Jangan takut sama serangan orang Kristen. Kalau Bapak benar, Bapak pikul salib. Saya kemarin tuh chat Pak Bom kasih jurnal 2 teman-teman. Saya tunjukkan bahwa orang akademisi dari Kristen itu sepakat dengan Pak Bom semuanya. Ada datanya saya itu. Sarbum Veritatis, MEM, peneliti-peneliti Esra Soru gitu. Itu sepakat dengan Pak Bom. Yang bersama dengan Edis itu bukan para skolar, tapi para penghujat rata-rata. Agatha, si Sophie Katul gitu. Saya bukan bela Pak Bom. Buat apa? Ada kepentingan apa? Saya dapat apa dari Pak Bom? Nggak dapat apa-apa. Pak Bom itu lawan debat saya. Tapi kalau fakta ya katakan fakta. Saya berpihak kepada ilmu pengetahuan teman-teman ya. Saya berpihak kepada ilmu pengetahuan.
yang membela Pak Bom Bom itu ada dari para akademisi, ya, Dr. Deki, ingat loh, Dr. Deki, kemudian Dr. MYM, Dr. Esra Soru, Bapak Pendeta Budi Asali, Reviar Daniel Biantoro. Itu petinggi-petinggi kekristenan sepakat dengan narasi Pak Bom Bom. Yang bertentangan itu adalah apologet non-akademik seperti Edi, Sofiatul, Kiamat. Mereka bertiga ini non akademik. Elia termasuk tuh non akademik. Saya nggak tahu background akademisnya apa. Ada 3, ada 4 ya. Edis, Sofiatul, Kiamat, dan juga si Elia Myron. 4 Kristen penghujat ini berbeda pendapat dengan para akademisinya. Siapa? Pak Bom Bom. Pak Bom Bom itu kan sekolah teologi tuh. Pak Bom Bom, Dr. Esra Soru, Dr. MYM, Dr. Deki dari Katolik mainstream, ya. Jadi ini lucu nih. Harusnya kan kalau kita bicara secara akademik, Pak Bom Bom ini dibenarkan dalam dunia akademis, teman-teman. Kenapa? Karena dia disupport dengan metode ilmiah di gereja dia, di agama dia. Tapi justru Kristen itu hampir 80% malah sepakat dengan non akademik. Itu loh. Oh, ini bukan adu domba, ngapain? Emang penting banget diadu. Saya di sini bicara berdasarkan keilmuan. Saya ada dasarnya. Pak Bom Bom tuh masih nggak enak karena dia diserang secara berskala oleh majority pengikut Sibilis TV, ya. Taipudin itu tergantung duit kemana. Kalau banyak duit yang bilang penyalipan karya Tuhan, ya dia di sana. Kalau lebih banyak penyalipan karya iblis, duitnya ya dia di situ. Di mana duit paling banyak, di mana botol numpuk, dia ada di situ, ya. Dia ada di situ. Saya bingung nih, naikin soalnya 1 slot lagi nih. Kalau saya naikin orang Islam nih di sini nih, saya nggak bisa naikin Kristen lagi. Karena cuma ada 4 slot. Ya, buat teman-teman muslim, maaf saya nggak bisa naikin dulu karena 4 slot saja yang ada. Saya masih menunggu 1 slot dari non muslim. Ya, Mika, ada yang mau disampaikan, Mika? Oh, nggak ada. Nunggu nanti yang ini ngeyel aja. Nih gini, aku sama Pak Bom Bom komunikasi nih, dan aku tergantung situasi ya. Kalau Pak Bom Bom menghujat agama aku, ya aku marah. Kurang semua travel ada tanyain sama. Halo, aduh Dek, jangan marah-marah Dek. Nah, jadi kemarin tuh saya sempat chat sama Pak Bom Bom. Pak Bom Bom, ini bukti, saya kasih jurnal ilmiah sama Pak Bom Bom, 2 jurnal. Bukti bahwa Kristen mainstream itu secara turun-temurun percaya bahwa penyalipan itu karya Theos, karya Allah Bapa. Dan ini pendapat juga diusung oleh beberapa akademisi dari kekristenan ini, ya. Ya. Jadi saya sama Pak Bom Bom itu bagus loh. Saya sama Pak Bom Bom bagus nih. Tanya Edis, iblis rencana salib ayat berapa? Akan Edis bilang Yohanes 8:44, Edis 1 Korintus 2:6 dan Yohanes 8:44. Selamat malam Riva, hari Rabu kan. Malam ini siapa ya? Pak Bom Bom lupa kah? Oh, saya nggak simpan nomornya. Naik sini Pak, di Komal Nandar kan. Kita bahas blundernya Edis ini. Bu Riva, mereka udah benci saya karena saya bilang jangan kalian menghujat, cari uang dan lari ke luar negeri. Nah, sini aja kita bahas ilmiah ini, jurnal dan Alkitab. Saya punya bukti secara teologi Edis blunder. Tapi saya berpendapat kalau secara Islam saya berpendapat justru penyalipan itu memang karya iblis. Artinya saya berpihaknya gini loh. Kalau secara akademik saya berpihak kepada Pak Bom Bom. Tapi sebagai seorang Islam saya berpihak kepada Edis. Kalian harus pisahkan itu. Ya. Nah, saya sekarang bicara konteks apa? Secara akademisi. Bahwa Edis itu jangan dulu Bu, mereka lagi ketakutan Bu. Jadi Pak Bom Bom itu lagi di lagi diserang habis-habisan sama mayoritas Kristen. Ya. Begitu. Kalau saya nggak ada urusan mau mereka bertengkar kah, apakah, nggak ada urusan. Halo TST. Halo TST. Menurut Anda sepakat nggak? Historisnya Nabi Musa mengenal Allah SWT.
nggak ada bukti historis. Ya udah. Berarti Memangnya hapus saja Nabi kitab- Musa dari Al-Quran. Kenapa harus dihapus? Ya karena nggak ada bukti historinya. Kenapa harus ada bukti historisnya? Ya harus ada lah buktinya. Ya kenapa? Coba buktikan. Nabi Iya, alasan bahwa bro, alasan bahwa Nabi Musa dan nabi-nabi lain itu harus ada bukti historinya tuh buat apa? Ya buktinya karena para nabi tidak mengenal Allah SWT. Enggak, pertanyaannya gini loh. Untuk apa ada bukti historis Nabi Musa mengenal Allah itu untuk apa? Supaya umat muslim jangan klaim-klaim. Mengklaim apa? Ya mengklaim Nabi Musa mentuankan Allah SWT. Mengklaim Nabi Musa itu bukan klaim, itu adalah fakta teologi. Mana fakta teologi? Mana? Oke. Anda tahu definisi kitab suci? Tahu. Apa? Kenapa sebuah kitab dikatakan suci? Ya karena berisi firman Tuhan. Kitab Anda berisi firman Tuhan nggak? Berisi. Kalau saya bisa tunjukkan ke firman Tuhan, Anda berani jujur mengakui kalau Anda salah? Ya tidak, saya akui tidak semua Alkitab itu berisi firman Tuhan. Berarti bercampur. Iya bercampur. Yaudah, yang mana yang firman? Ayat mana yang firman Tuhan? Ya yang perkataan Yesus lah. Itu firman Yesus Tuhan. itu Tuhan. Ya. Oke, maka pasti benar. Benar. Pasti benar. Coba Pasti buka Lukas benar. pasal 24 nomor 46. Itu benar nggak itu? Ya. Ya, apa Buka itu? Lukas 24 ayat 46. Itu benar nggak? Saya isinya nggak ingat. Oh, nggak tahu. Yaudah, saya bantuin ya. Nggak ingat atau emang nggak tahu? Nggak ingat. Boleh dibilang nggak tahu ya. Jangan berarti dibilang pernah nggak baca? tahu. Ya pernah. Kalau nggak ingat itu pernah baca, pernah ingat, pernah baca. Atau perikop Pernah ayat ini baca. tentang apa? Ya, kalau gitu Ya, tahu itu perikopnya lah. tentang apa? Ingat. Oke, ini ya ayatnya ya. Tuhan kalau berfirman itu jujur nggak? Ya jujur lah. Maaf kita harus downgrade dulu teman-teman ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana tertulis demikian? Ya buktinya kan memang benar. Yesus bangkit. Yang saya tanya itu di mana? Yang saya tanya itu di mana tertulis? Ya pokoknya soal di mana tertulis, tapi kan benar Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Berarti kan benar. Yaudah. Nggak bohong. Kalau udah pakai teori pokoknya itu, Faktanya. kalau udah pakai teori pokoknya itu, faktanya pokoknya ya. Kan Pokoknya. lebih susah tertulis, tapi faktanya tidak benar. Nah, ini Ya itu faktanya mana benar. faktanya? Faktanya mana? Ya faktanya apa? Yesus kan bangkit. Nah, itulah baru. Siapa yang mengatakan dia bangkit? Ya, soal siapa yang mengatakan, buat para murid Yesus banyak menyaksikan. Siapa yang lihat dia bangkit? Ya, para murid Yesus. Yesus kan menampakkan Ya dirinya. siapa namanya? Ya, murid Ya Yesus siapa namanya yang melihat dia bangkit? kita ucapkan.
Yang melihat dia bangkit. Yang melihat dia bangkit siapa? Para murid Yesus. Jadi bukti historinya Ya, siapa? Uni kerupuk Uni itu keras sekali loh. SWT. Coba tunjukkan Apa sih dulu. ini? Nabi Musa ngomong apa sih ini? Kamu ngomong apa sih? Mana itu? Kalau Nabi Musa Arab ya mungkin. Ngomong apa sih, Pak? Bapak ngomong apa? Bapak tuh ngomong apa? Poinnya apa? Kan saya tanya, yang melihat Yesus disalib itu dibangkitkan itu siapa? Fakta historisnya dulu, tunjukkan, buktikan Nabi Musa mengenal Allah SWT. Nabi Musa mana? Tidak ada. Tidak ada fakta historis Nabi Musa. Ya itu, jelas kan? Belum ada. Jelas apa? Ya jelas, Nabi Musa tidak mengenal Allah SWT. Udah kamu akui. Nabi Musa itu bukan tokoh historis, tapi tokoh teologis. Dia mengenal Allah dalam kaidah ilmu yang diberikan oleh Allah. Mana sih? Mana bukti teologinya mana? Tunjukkan Nabi Musa mana? Ya Al-Quran lah. Al-Quran dalam surah At-Toha ayat 14 itu bukti teologis. Apa itu? Udah ya Pak, kita tadi berasa di kampus ketika ada Pak parasetamol. Sekarang kita berasa di toilet Pak, ada Bapak. Mungkin Bapak mau sama Mika ngobrol. Mika, aku berasa di ini, berasa di toilet. Pak tahu. Boleh nggak aku bertanya? Jangan nipu-nipu. Enggak. Boleh nggak aku bertanya? Apa yang dikatakan Yesus itu pasti dan dia tidak akan menentang, betul? Itu kau buktikan dulu. Betul nggak Pak tahu sama tahu? Apa yang dikatakan Yesus adalah pasti dan dia tidak akan menentang perkataannya. Nabi Musa mana yang mengenal Allah SWT? Nggak ada. Udah, Pak, Bapak. Apa yang dikatakan Yesus itu pasti dan dia tidak menentang perkataannya sendiri, betul? Nabi Musa mana? Nggak ada. Apa Nabi Musa yang nggak ada Pak? Udah ada dibilang nggak ada. Ya, aku bertanya. Kau akui kan nggak ada kan? Nah, jangan ya nggak ada. Udah. Ya, boleh aku bertanya? Boleh aku bertanya? Berarti Allah SWT tidak bertanya. Boleh aku bertanya? Karena tak dikenal Nabi boleh Musa. Aku bertanya Pak. Pak tahu sama tahu boleh aku tanya? Akui dulu, berarti Allah SWT Iya udah. Iya, udah. Ada kan? Ya udah, ya. Okay. Boleh aku bertanya? Boleh aku bertanya Pak? Boleh. Boleh Pak. Oke. Yesus setiap perkataannya pasti benar dan dia tidak tantang, betul? Ya benar lah. Besarkan aku ini. Tapi harus perkataan Yesus ya. Iya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih, betul? Betul. Nah, kenapa di Markus 14:33 tiba-tiba dia ketakutan, Pak? Mana? Baca Markus 14:33. Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Berarti kasihnya sempurna, Pak. Dia menakuti orang Petrus ini. Petrus nanti terjadi sesuatu sama mereka. Kalau sama Yesus mana takut Yesus? Oh, Yesus berarti pura-pura takut. Yesus nggak ada takut. Oh, berarti ketika Yesus melihat malaikat nggak takut? Kalau takut dia, mana mungkin Tuhan Yesus takut? Oh ya. Nah, ini ikut tunjukkan datanya. Nggak mungkin Tuhan Yesus takut ya Pak ya? Iya.
Coba Bapak baca ini. Tuhan ketakutan, mana mungkin pula Yesus ketakutan? Aduh, Coba Bapak baca. tadi kau mengedit-edit. Coba Bapak baca. Kalau Allahmu ya ketakutan. Coba Bapak baca dulu, Pak. Tuhan ketakutan jumpa malaikat, mana pula? Yang di atasnya Bapak baca. Nggak bisa pula, apa ini terbaca ini? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Maka kat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Buktinya kan nggak ketakutan dia. Udah Karena keluar sudah keringatnya kekuatan. seperti darah, Pak. Ya, Bapak baca keduanya. Bapak baca ayat keduanya. Bapak baca ayat keduanya, Pak. Apa ini? Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya ini kan sebelum dia diberikan kekuatan. Kapan dia diberi kekuatan? Yes, diberikan malaikat lah. Oh, lebih hebat Tuhan dari lebih hebat malaikat daripada Tuhan. Malaikat memberi kekuatan kepada Tuhan. Ya iya, apa salahnya? Berarti Yesus kok nggak Bapak Tuhan kan aja malaikat? Yesus itu kan firman Allah yang menjadi manusia. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat, Tuhan atau malaikat? Ya jelaslah Tuhan. Kenapa diberi kekuatan oleh malaikat? Ya kan Yesus itu harus kamu ketahui, Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Iya, firman Allah yang jadi manusia ini mana yang lebih kuat? Tuhan Yesus atau malaikat? Yang jelas Tuhan lebih kuat. Kenapa kok Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Ya karena kan jadi diberikan bapaknya dia kekuatan. Bukan Bapak loh, malaikat yang memberi kekuatan. Iya, yang memerintahkan malaikat itu siapa? Kan Bapak itu. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Malaikat Di itu mana kan tertulis? pesuruhnya Bapak yang di surga. Oke, kenapa ketika Bapak memerintahkan malaikat memberi kekuatan, Yesus malah takut jumpa malaikatnya? Apa Yesus nggak tahu itu malaikat? Kenapa Yesus nggak tahu? Kok takut dia jumpa malaikat? Mana ada takut dia jumpa malaikat? Itu ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh. Mana ada, kamu bacalah yang di atas itu. Maka seorang malaikat datang dari langit menampakkan diri kepadanya, teng 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 teng, untuk memberikan kekuatan kepadanya, teng 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 teng. Ya sangat ketakutan. Ya apa ada takut di situ Yesus? Kan tidak Dia ada. sangat ketakutan. Yesus itu ketakutannya bukan karena melihat malaikat. Terus? Gara-gara apa dia takut? Ya itulah saya nggak tahu juga. Nggak mungkin lah melihat malaikat dia takut. Nah. Karena nggak ada ditulis di situ. Gara-gara apa dia takut? Jadi Bapak nggak tahu dia takut gara-gara apa?
Nggak ada ditulis. Tapi dia takut ya. Ada ditulis gara-gara apa dia takut. Tapi dia takut ya. Ya wajar. Oh, berarti wajar Tuhan ketakutan. Iya kan, maka aku bilang kau tidak mengetahui Yesus itu siapa. Yesus Tuhan kan? Iya, karena itulah kalian nggak mengerti Yesus itu siapa karena Iya, Allah. aku tahu Yesus itu Tuhan kan? Allahmu tidak pernah berfirman, jadi nggak tahu. Enggak, Yesus itu Tuhan kan, Pak? Firman itu. Pak, Yesus itu Tuhan kan? Iya. Iya. Kenapa dia takut? Siapa yang bilang takut? Dia sangat ketakutan. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.